Dan selanjutnya kami telah merangkum beberapa pertanyaan warganet yang akan dijawab dalam segmen Dokter Menjawab. Dan sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Skype ada dokter spesialis paru, Dr. Jaka Pradipta. Langsung saja kita sapa Dr. Jaka. Selamat sore Dr. Jaka, apa kabar? Baik, selamat sore Mas Aldi. Baik, dok, kita langsung saja ke pertanyaan dari warganet ini yang sudah disampaikan ke akun Twitter @cnnindonesia_daily dengan hashtag warganet kepo COVID-19. Ini yang pertanyaan menanyakan soal, Pak Dokter, apakah seorang yang terkena COVID-19 ini bisa diperiksa dengan CT scan? Ya, jadi CT scan merupakan modalitas kita dalam mendiagnosis pneumonia atau radang paru. Dan dia memang sensitif dibandingkan dengan foto ronsen, memang CT scan lebih sensitif untuk menilai itu. Jadi dia bisa membantu kita dalam mendiagnosis COVID, namun diagnosis utama atau gold standar COVID-19 itu yang paling utama tetap melakukan dengan swab, nasofaring atau orofaring gitu ya. Jadi CT scan bisa namun hanya sebagai pembantu, namun gold standar tetap menggunakan swab PCR. Oke, jadi yang paling utama adalah tetap swab meskipun CT scan bisa mengindikasi adanya pneumonia begitu dalam seseorang. Baik dok, kita langsung ke pertanyaan kedua ada yang menanyakan soal seberapa efektif remdesivir dapat mengobati COVID-19. Ya, remdesivir itu sebenarnya obat yang dipakai untuk Ebola dan dipakai juga untuk SARS dan MERS. Nah, beberapa penelitian mulai dicoba, terutama di Amerika pada 1.000 pasien ya yang terinfeksi, dan dibandingkan dengan orang yang tidak diberikan, memang angka kesembuhannya itu lebih cepat dengan menggunakan remdesivir gitu ya. Kalau nggak salah 11 hari dibandingkan dengan orang yang tidak diberikan itu 15 hari. Jadi hal ini memang cukup memberikan kabar baik untuk kita. Namun untuk angka kematian memang tidak terlalu banyak berbeda gitu ya. Jadi tetap remdesivir mungkin bisa membantu untuk mengurangi percepatan kesembuhan, tetapi yang paling utama dalam mencegah kematian adalah pengobatan yang lebih awal kita berikan dan tracing dan screening yang utama pada pasien-pasien. Oke, tapi remdesivir ini sendiri sudah diakui oleh para dokter ya dok, dan apakah ketersediaannya ini lumayan tersedia di dalam negeri? Ya, memang itu sangat terbatas sekali, obat yang memang jumlahnya tidak banyak. Jadi apabila penelitian-penelitian ini berjalan dengan bagus, hasilnya baik, maka produksi akan ditingkatkan dan mulai akan disebarkan. Targetnya seperti itu. Oke, itu rekomendasi dari dokter terkait dengan remdesivir tadi ditanyakan oleh salah satu akun Twitter. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari @mamat93 yang menanyakan kucing atau binatang peliharaan yang suka kabur keluar atau lingkungan tetangga ini dan balik lagi ke rumah itu bisa jadi media penularan COVID-19 atau tidak, dok? Ya, jadi beberapa penelitian saat ini mencoba menilai hewan-hewan peliharaan yang tuan rumahnya itu positif gitu ya, diperiksakan. Ternyata memang ada beberapa hewan yang juga memiliki positif COVID gitu. Jadi memang hewan ternyata bisa terinfeksi. Nah, tetapi kemungkinan mereka malah tertular dari manusia. Jadi bukan manusia yang tertular dari hewan peliharaan, tapi kebalikan gitu ya. Jadi dari orang yang memelihara yang malah menularkan. Sehingga saat ini social distancing sama hewan peliharaan pun tetap kita lakukan gitu ya. Jaga jarak dengan hewan, kemudian setelah memegang hewan cuci tangan gitu ya. Itu juga menjadi perlakuan kita bukan hanya kepada manusia tapi pada hewan peliharaan. Tapi apabila hewan peliharaan tersebut sudah positif COVID-19, apakah bisa menularkan ke manusia lainnya, dok? Sangat kecil kemungkinannya. Karena droplet yang ditimbulkan itu tidak sehebat manusia menularkan manusia gitu ya. Jadi mereka pun gejala yang dinilai sangat ringan pada hewan-hewan itu. Gitu. Jadi kita nggak perlu khawatir takut dengan hewan peliharaan gitu ya. Yang kita khawatirkan adalah antara manusia dengan manusia. Oke, tapi antar hewan peliharaan juga harus social distancing ya dok ya, karena ada penelitian juga mengatakan bahwa kucing satu bisa menularkan ke kucing lainnya juga apabila terindikasi positif. Baik dok, kita ke pertanyaan selanjutnya dari @purba451D yang menanyakan bila terkena positif COVID apakah pengobatan ditanggung negara. Hal ini harus transparan supaya orang-orang tidak takut rapid test sampai ada yang kabur dari perawatan mungkin takut nggak bisa bayar. Ini di lapangan bagaimana dok? Iya, memang pemerintah mengambil alih untuk pembiayaan untuk pasien-pasien yang memang positif terkonfirmasi COVID. Dan BPJS pun juga mengelola pembayaran pasien-pasien yang ODP,
PDP, dan yang confirm gitu ya. Jadi BPJS pun juga sudah mensupport untuk kita masyarakat apabila ingin memeriksakan COVID. Namun memang untuk screening saat ini belum banyak yang screening untuk masyarakat sehat gitu ya, memang belum di-cover oleh pemerintah, namun orang-orang yang bergejala yang mulai di-cover oleh pemerintah. Oke, mungkin Dok terakhir kurvanya hingga saat ini kalau Anda mengamati dari awal, apakah kita sudah mencapai titik peak atau puncak dari persebaran COVID-19 di Indonesia? Ya, saya memang di Jakarta ya, kalau memang melihat trennya memang kasusnya kalau di Jakarta mungkin karena rumah sakit sudah mulai banyak, jadi mulai ada penyebaran pasien-pasien yang mendapat pelayanan di rumah sakit di Jakarta gitu ya. Namun memang kita harus melihat juga di daerah lain karena kita baru menilai bahwa karena banyak yang mudik dan angka-angka terus meningkat gitu. Jadi menurut saya kewaspadaan masih terus kita jaga, namun juga jangan panik gitu ya, dan social distancing dan protokol untuk pencegahan penyakit ini harus terus tetap kita jalankan. Dan ikuti anjuran untuk tidak mudik, begitu yang berkali-kali Betul. diserukan oleh pemerintah. Dr. Jaka Pradipta, terima kasih sudah bergabung bersama kami pada sore hari ini. Selamat sore Dok, dan semoga sehat selalu di sana. Amin, sehat selalu Mas Aldi, terima kasih. Baik, dan itu tadi pertanyaan yang sudah dijawab oleh Dr. Jaka Pradipta. Dan jika Anda masih memiliki pertanyaan terkait COVID-19, bisa Anda kirimkan pertanyaan Anda dengan mention akun Twitter kami @CNNID Daily dengan menambahkan tagar warganet kepo COVID-19.